Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah di pertemuan sebelum ini kita sudah membahas berkaitan dengan hukum kulit bangkai yang disamak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat link di bawah ini. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas bab toharoh. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan tentang hukum sisa makanan anjing. Saya bacakan soalnya atau pertanyaannya. Apa keterangan tentang haram dimakan dan diminum sesuatu makanan atau minuman yang disisai oleh anjing? Kalau Tuan bilang, ini kata penanya ya, Tuan di sini maksudnya Hasan. Kalau Tuan bilang bahwa keterangannya itu hadis yang ke-26, 27 dan 28 dari kitab Al-Burhan, yaitu sabda Rasul, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila anjing meminum di bijana atau bejana, wadah, di bijana seorang daripada kamu, hendaklah ia cuci akan bijana itu 7 kali. Kemudian si penanya ngomong gini, maka kami belum menerima, sebab hadis itu hanya menyuruh mencuci najis hukmi saja, supaya boleh dipakai bijana itu, bukan supaya boleh dimakan. Jadi si penanya ini rupanya orang yang kritis, atau bisa jadi orang yang paham ya terhadap agama seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di sini si penanya itu bertanya tentang makanan atau minuman bekas dimakan atau diminum oleh anjing. Nah, si penanya menyodorkan jawaban Hasan ya, yaitu di dalam kitab Al-Burhan. Hasan mengatakan bahwa makanan dan minuman bekas anjing itu maka statusnya adalah najis berdasarkan hadis yang tadi. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Rupanya si penanya ini belum bisa menerima, belum bisa memahami ya dari jawaban Hasan ini. Beliau mengatakan hadis itu memerintahkan kepada kita untuk mencuci najis hukmi supaya ya wadah itu boleh dipakai kembali, bukan supaya boleh dimakan kembali atau diminum kembali. Jadi kalau bahasa kitanya, penanya ini belum bisa menerima ya atau menganggap bahwa antara dalil yang disodorkan Hasan dengan istinbat kesimpulan atau fatwa Hasan ini itu tidak ada titik temu atau tidak nyambung. Hadis berbicara wadah ya, sedangkan yang ditanyakan itu berupa makanan atau minuman. Nah, di sini Hasan menjawab, menurut hadis itu dan juga menurut pengakuan Tuan bahwa kita diperintah cuci bijana itu tidak lain melainkan supaya bisa dipakai bijana itu, yaitu berarti bahwa sebelum dicuci tidak boleh dipakai bijana itu dan teristimewa lagi airnya. Di sini kita akan mendapatkan jawaban Hasan yang sangat luar biasa, dan di sini menunjukkan cerdasan Hasan ketika memahami sebuah hadis.
atau ketika menyimpulkan dalam persoalan fikih. Nah, maka Hasan menjawab, ya. Kata Hasan, menurut hadis tadi, idza syaribal kalbu yang itu, dan menurut Anda, kata Hasan, berarti kita diperintah untuk mencuci wadah itu tujuannya agar wadah itu bisa dipakai lagi, gitu kan? Nah, itu kan tadi penanya juga mengatakan seperti itu. Nah, agar bisa dipakai kembali si wadah itu, ya. Selama tidak dicuci, berarti wadah itu tidak boleh dipakai. Sekali lagi, selama wadah itu tidak dicuci, ya, bekas anjing itu, maka wadah itu tidak boleh dipakai karena najis. Nah, apalagi airnya. Kan hadisnya apabila ada anjing minum di wadah salah seorang di antara kalian. Berarti wadahnya tidak boleh dipakai selama ya belum dicuci, apalagi airnya tidak boleh dipakai apapun, ya. Oleh karena itu, Hasan melanjutkan, maka arti tidak boleh memakai air itu ialah tidak boleh digunakan buat cuci barang-barang, buat badan, dan teristimewa pula buat diminum. Nah, maka ya air itu tidak boleh dipakai, maksudnya tidak boleh dipakai untuk mencuci benda-benda, cuci piring, wadah, dan lain sebagainya. Tidak boleh dipakai untuk badan seperti wudhu, mandi, ya, mencuci anggota badan dan lain sebagainya, apalagi diminum. Seperti itu logikanya. Ya, kurang lebih logikanya seperti itu. Nah, maka kata Hasan, jadi di hadis yang Tuan belum terima keterangannya itu sudah ada jawaban bagi pertanyaan Tuan dengan secukupnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kelihatan ya kecerdasan Hasan ketika memahami sebuah persoalan hukum seperti itu. Jadi memang hadis itu menjelaskan bahwa apabila ada anjing yang minum atau makan misalkan di wadah milik kita, maka Rasulullah menyuruh agar wadah itu dicuci sebelum dipakai. Seperti itu. Oleh orang yang awam ataupun oleh orang yang pemahamannya belum mendalam, maka dia akan sempit berpikir, ya. Dia hanya akan memahami bahwa itu kaitan dengan wadah saja. Kaitan dengan wadah saja. Tetapi Hasan tidak. Hasan sangat panjang, sangat luas pemahamannya. Beliau justru mengatakan berkaitan juga dengan masalah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum oleh anjing. Itu dengan membuat perbandingan atau penjelasan seperti tadi. Ya. Kemudian Hasan menambahkan nih, haraplah Tuan memperhatikan lagi keterangan-keterangan itu dengan perlahan-lahan. Kalau ada yang masih kurang terang di tentang itu, bolehlah Tuan bikin pertanyaan lagi. Luar biasa ya Hasan. Dari hadis itu, beliau mempunyai kesimpulan yang di luar pemikiran orang biasa. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita pahami dengan betul ya apa yang ada di buku ini. Seperti itu. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja, masih tentang bab toharo ya. Jadi sekali lagi kalau disimpulkan bahwa makanan atau minuman sisa dari anjing, misalkan ada makanan kita kemudian dimakan oleh anjing atau diminum ya berupa minuman. Nah, apakah sisanya itu boleh dimakan lagi oleh kita? Maka jawabannya adalah tidak boleh ya. Terlarang berdasarkan hadis yang tadi dan penjelasan yang tadi.